dulu aja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Pak Guru. Semuanya Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, untuk Sehat, Pak Guru. pertemuan kali ini kita akan menerangkan Guru sehat, Guru. tentang bab. Oh, alhamdulillah sehat sekali nih, sehat sekali ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Insya Allah untuk kali ini kita akan membahas tentang masalah bab munakahat. Dan alangkah baiknya sebelum kegiatan belajar mengajar kita ini kan silakan ketus untuk mengkondisikan anggotanya untuk berdoa. Monggo, Ananda Rafid. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidna ilman warzuqna fahaman. Baik, terima kasih kelas yang telah memimpin anggota kelasnya berdoa. Semoga dengan doa yang kita baca tadi, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan kesuksesan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya cek dulu ya kehadiran semua ketua kelas hadir semua ya. Hadir Pak. Oh ya, siap. Terima kasih. Dan bahwa perhatikan saya akan tampilkan slide dari PowerPoint. Belum Pak Guru, belum. Oke, baik. Alhamdulillah Nah, sudah. iya Pak. Ya. Untuk materi kali ini adalah munakahat, yakni pernikahan dalam Islam. Nah, apa saja yang harus kita lalui atau kita laksanakan pagi hari ini? Banyak, salah satunya adalah, nah karena nanti kita akan bersama-sama belajar melalui metode marketplace activity. Seperti apa nanti akan Pak Guru jelaskan. Di dalamnya ada metode, ada diskusi, ada penugasan, ada presentasi, dan tanya jawab. Nah, kalian nanti setelah materi ini telah kalian serap, kalian itu nanti bisa menjelaskan definisi dan tujuan pernikahan, menjelaskan dalil-dalilnya, menyimpulkan hukum-hukum pernikahan, dan menganalisis ketentuan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Nah, kemudian ini yang nantinya akan kita lalui bersama. Kita akan membahas pengertian, dalil, hukum nikah, tujuan nikah, rukun nikah, tapi melalui metode marketplace activity. Seperti apa? Nanti kelas ini nanti saya minta tolong ketua kelas untuk membagi ya menjadi 4 kelas. Nah, 4 kelompok ya. Nah, setiap kelompok nanti berkumpul yang sudah ada bahannya, ada kertas, bisa astur atau manila yang sudah disiapkan, kemudian ada alat tulisnya. Kemudian masing-masing kelompok ini fokus tugas per individunya atau per kelompoknya. Nanti ada 4 tugas yang berbeda. Nah, gali informasi sesuai tugas kelompok, lalu tuangkan informasi tersebut dalam media yang ada, baik berupa peta konsep atau garis-garis besarnya saja, atau hanya kesimpulannya saja. Kemudian setelah selesai, per kelompok ini melakukan kegiatan seperti layaknya di pasar.
yang satu orang dari setiap kelompok itu standby di lataknya untuk menjual produk, yakni share informasi ke anggota kelompok yang lain yang berkunjung ke lapak kelompoknya. Kemudian anggota kelompok berkeliling berkunjung ke lapak kelompok yang lain untuk membeli produk atau menggali informasi. Sampai sini bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa Pak Guru? Bisa dipahami. Insya Allah Pak, Insya Allah. Kita lanjutkan. Baik. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut, kita baca Quran dulu, tadarus ya. Satu ayat yang merupakan salah satu dalil nakli dari sebab pernikahan. Nanti Pak Guru baca, kalian cukup mendengarkan saja. Tapi tolong jangan sampai kesurupan ya. Ini bukan ruqyah ya. Oke. Ya Pak Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Nah, Masya Allah. sudah. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian kegiatan diskusi atau perkelompok ini nanti kita jalankan selama nanti Pak Ahib menampilkan video tentang masalah pernikahan. Silakan per kelompok ya, per kelompok nanti ini saya sudah mendapatkan pembagian kelompoknya. Yang satu koordinatornya Ngadiman, yang kelompok 2 koordinatornya Rohiyah, kelompok 3 koordinatornya Awai, yang keempat Fitri, yang lain. Kemudian silakan membentuk kelompok. Kemudian selama sambil mengamati video sambil mengerjakan tugas yang telah Pak Arif tadi. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Kita lihat videonya.
Apakah sudah tampil di layar anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Ya Pak. Ya. Sudah, Pak Terima Guru. kasih. Untuk kelompok 1, baik, untuk kelompok 1, hasil produknya tentang tujuan pernikahan menurut syarat. Yang kedua, dalil nakli ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum pernikahan Islam. Yang keempat adalah rukun dan syarat pernikahan Islam. Kemudian, silakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Saya saja Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok, yaitu tujuan pernikahan yang pertama adalah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka tidak akan mengikuti jalanku. Menikahlah karena sungguhnya aku membanggakan kalian di atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng bagi hawa nafsu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, mengingatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan ketenangan hati. Yang kelima, ya kurang lebih itu Pak Guru. Oke, baik. Kelompoknya Ratib dan Nadima yang telah menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Jadi tadi di kelompok sudah melakukan pertukaran informasi, sekarang secara umum di kelas masing-masing mempresentasikan ulang. Kemudian kelompok 2, silakan untuk kelompok 2 terkait masalah dalil, itu di layar sudah saya tampilkan hasil produk kalian. Silakan kalau tidak salah Ro'iyah tentang dalil nakli dari sebuah hadis tadi ya. Tapi ini esensinya sama. Tadi sudah dibacakan oleh kelompok pertama dari Rafid ya. Walaupun secara spesifik ada di kelompok 2 terkait masalah dalil nakli. Baik, kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga terkait masalah pernikahan dalam Islam. Silakan kelompok yang 3 untuk membacakan hasilnya, sudah saya tampilkan di layar. Oke, untuk kelompok 3 tadi kita membahas hukum-hukum
pernikahan dalam Islam. Jadi menurut hasil diskusi dengan teman-teman di kelompok 3, kita berbicara tentang hukum-hukumnya. Yang pertama, hukumnya jaiz, dibolehkan. Maksudnya itu jaiz, dibolehkan. Ini menjadi dasar hukum gitu. Kemudian dapat menjadi wajib jika orang yang telah mampu atau sanggup untuk menikah dan dikhawatirkan terjerumus dalam pernikahan. Yang ketiga, bisa menjadi sunnah jika orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya, begitu Pak Ahid. Jadi kalau sunnah dia sudah mampu, tapi dia bisa mengendalikan dirinya dari godaan, karena namanya godaan itu banyak, begitu. Setiap hari kita berangkat sekolah itu kadang banyak cewek-cewek yang masih pakai celana atau pakai rok mini gitu, itu kan godaan. Tapi kalau kita bisa memaintain diri kita, ya itu jadi sunnah. Kemudian bisa jadi juga makruh jika melakukan pernikahannya hanya hasrat aja dan belum mempunyai bekal atau belum kerja tapi pengen banget untuk menikah gitu kan. Nah, pulang dari selesai dari atau lulus dari sekolah, pengen nikah tapi belum kerja, ya kan jadinya jadi makruh karena siapa yang ngasih makan keluarga. Kemudian bisa menjadi haram loh. Kok menikah menjadi haram? Kenapa? Ya karena punya niat untuk menyakiti perempuan gitu. Misalnya balas dendam gitu, balas dendam sama orang tuanya dulu sering marah-marahin kita, sering maki-maki kita. Punya anak cewek, ya udah kita nikahin aja. Tujuannya apa? Kita balas nih buat anaknya begitu. Jadi itu Pak dari kesimpulan kita hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Baik, terima kasih kelompok 3. Saudara Ananda Awai yang telah mempresentasikan, dan mohon tidak disalahgunakan ya, artinya sudah tahu hukumnya maka kemudian jangan dilanggar. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok 4 Fitriani ya. Fitriani ada? Ada Pak. Ya silakan dibaca itu yang sudah di layar. Ya terima kasih Pak. Untuk kelompok 4 kita membahas tentang rukun nikah Pak. Di sini rukun nikah terbagi 5. Yang pertama, calon suami itu harus ada, kemudian calon istrinya harus ada, kemudian ada wali, kemudian 2 orang saksi, dan terakhir ijab kabul Pak. Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali presentasinya dan hasil kerja kelompok serta diskusi dari masing-masing kelompok yang jumlahnya ada 4. Baik, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan namanya refleksi. Kita akan menyimpulkan sedikit tentang apa yang tadi sudah disampaikan, terutama Pak Guru ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh kelompok terakhir, kelompok 4. Yakni terkait masalah rukun nikah yang tadi baru sederhana. Nah, untuk calon suami itu syarat-syaratnya bahwa seorang laki-laki ya, harus jelas laki-laki, sudah dewasa, beragama Islam, tidak dalam kondisi terpaksa dan dipaksa, tidak dalam sedang ihram haji maupun umroh, dan bukan muhrim dari calon istrinya. Syarat dari calon istri itu lebih jelasnya adalah bahwa jelas wanita ya, sekali lagi jelas wanita. Jangan sampai kasus yang kemarin itu sudah bertahun-tahun lamanya ternyata suami dari seorang perempuan, dari seorang wanita ternyata diketahui jenis kelaminnya pria. Itu kan luar biasa ya, kejadian yang luar biasa. Nah, harus dipastikan bahwa calon istrinya adalah perempuan atau wanita yang sudah cukup umur, bukan perempuan musyrik untuk di dalam agama Islam, kemudian dia sedang tidak ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki yang lain, bukan mahram dari calon suaminya,
dan tidak dalam kondisi ihram haji maupun umroh. Kemudian rukun nikah. Rukun nikah itu ada yang terakhir adalah ada wali nikah. Ya, ada wali nikah. Ya, setelah tadi ada namanya ijab qabul. Nah, ini wali nikah itu penjelasannya banyak ya. Ada wali nikah nasab, ada wali nikah hakim. Nah, yang kita kenal biasanya karena termasuk seorang presiden kemudian dilimpahkan kepada pembantunya, yakni Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan. Kalau wali nasab adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Itu penjelasan dari Pak Guru terkait masalah rukun nikah yang tadi secara sederhana dipresentasikan oleh kelompok 4. Baik, anak-anakku sekalian, sebagai bahan evaluasi, silakan kalian membuka Google Classroom atau GWA, grup WA yang telah tadi Pak Guru share ya, untuk soal yang ada di WA. Silakan. Sudah bisa dibuka semuanya? Sudah, Pak. Oke, silakan Pak Guru memberi waktu kurang lebih ya 1 menit kurang lah karena soalnya sedikit ya. Silakan dibuka. Sudah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, 5 soal tidak banyak. Sudah selesai, Pak. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah menyelesaikan tugas evaluasi melalui Google Form yang telah Pak Guru bagikan. Saya cek dulu hasil daripada evaluasi untuk bab munakahat ini. Sebentar, saya lihat dulu. Ini hebat ini. Atas nama Ananda Japratus ya, Ngadiman 60, terus siapa lagi ini 80. Baik, sudah muncul nilainya. Kemudian kita akan melakukan kegiatan akhir dari pembelajaran hari ini, yakni pemberian tugas akhir ya. Bisa dilihat Pak nilai saya. Tolong dicatat di buku masing-masing. Kalian membuat makalah. Oke. Apa tugasnya, Pak Guru? Oke, baik, lihat dulu. Tugasnya membuat makalah. Oh iya, Pak Guru. Baik, membuat makalah. Makalah ya. Masing kelompok membuat makalah dengan tema yang sama, munakahat. Ya. Terima kasih, Pak Guru. Nah, kemudian barangkali dari awal sampai akhir ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya berarti Maksimal berapa lembar, Pak Guru, kegiatan makalahnya? awal sampai akhir kita tutup sampai detik ini dan ya 10 lembar ya, 10 lembar. Kemudian ukurannya 12, spasinya 1,5 ya. Pakainya Times Roman. Oke, baik. Jelas semuanya ya? Pakai sininya, Pak. Baik. Kenapa? Pakai daftar pustakanya. Gimana? Ananda Rafid? Pakai daftar pustaka. Bebas itu, bebas ya. Pakai daftar pustaka boleh. Tidak juga tidak masalah. Yang penting tulisannya lengkap, gitu ya. Nah, baik Pak Guru. Siap. Siap Pak Guru, siap. Cukup. Ya, kita silakan ketua kelas untuk mengakhiri ya. Sebagai ketua kelas, silakan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan ketua kelas. Siapa ketua kelasnya lagi, Pak? Ya.
Baik, Ya. teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, minta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kerjakan mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ketua kelas dan semuanya. Pak Ahid, Manfaat ya. lanjut Pak Diman. Bermanfaat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.